Ya Tuhan, Bapa kami di sorga, satukan kami sekarang dalam hati dan pikiran. Bukakanlah telinga dan hati kami, dan bersabdalah. Mari bersama kita secara bergantian membaca kitab Yesaya pasal 59 ayat 1 sampai 20. Ya, bacaan kita kali ini agak panjang dan dimohon kepada kita untuk tetap bersabar untuk membaca sambil memperhatikan apa yang kita baca. Kembali bacaan ini kita baca secara bergantian. Kaum perempuan membaca angka yang tercetak ganjil dan kaum laki-laki membaca angka yang tercetak genap. Di bawah tema dosa adalah menghambat keselamatan. Kita mulai. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Mulutmu mengucapkan dusta
Sampai di sana bacaan firman yang disebut berbahagia ialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan menghayatinya. Hosana. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, di tengah dunia yang penuh dosa dan penderitaan seringkali muncul, di manakah Tuhan? Mengapa Tuhan seolah-olah hanya diam dan tidak bertindak, melihat kekerasan, melihat ketidakadilan, melihat penindasan, dan lain-lain sebagainya? Sementara doa-doa kita juga seolah-olah tidak dijawab oleh Tuhan. Nah, pertanyaan seperti ini bukanlah hal yang baru bagi bangsa Israel. Pada zaman Nabi Yesaya juga mengalami situasi yang sama. Mereka merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Tetapi melalui Nabi Yesaya, Tuhan memberikan jawaban yang tegas. Dalam bacaan kita ayat 1, perhatikan bacaan kita tadi dalam ayatnya yang pertama. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Nah, sesungguhnya ini adalah berita penghiburan yang besar bagi umat percaya dan mengingatkan kita bahwa Tuhan itu tidak pernah hilang kuasanya, yang mengingatkan di segala situasi kehidupan kita. Dan sesungguhnya masalahnya di sini bukan pada Tuhan, tetapi pada dosa yang memisahkan manusia dari Tuhan. Ayat 2 bacaan kita. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga dia tidak mendengar ialah segala dosa. Ayat 2 bacaan kita tadi. Nah, dosa membuat doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Dosa membuat hubungan manusia dengan Tuhan menjadi rusak. Dosa bukan saja tentang perbuatan yang salah, tapi juga tentang hati yang sudah menjauh dari Tuhan.
kehidupan manusia. Perhatikan ayat 3 bacaan kita. Di sana dituliskan, sebab tanganmu cemar oleh darah, jarimu oleh kejahatan, mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Lalu ayat 4 sampai 11 di sana menjelaskan di mana tidak ada keadilan, hanya kejahatan, hanya kebohongan, sehingga kebenaran dan keadilan menjadi lenyap dalam kehidupan manusia. Selanjutnya ayat 12 di sana pun dituliskan bahwa dosa pemberontakan manusia di hadapan Tuhan sungguh-sungguh membawa manusia ke dalam penderitaan, dan di sana pun manusia kemudian mengenal tentang kejahatan yang telah mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Dan semua ini ya dari ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-15 adalah gambaran dunia yang penuh dengan dosa, dunia yang jauh dari Tuhan. Akibatnya manusia mengalami penderitaan, manusia mengalami ketidakadilan dan juga kekacauan. Nah, inilah dosa-dosa yang digambarkan oleh Nabi Yesaya dan akibatnya. Dan bukankah kita juga melihat keadaan yang sama di dunia sekarang ini, di mana kejahatan merajalela, ketidakadilan, kebenaran diputarbalikkan, bahkan orang-orang tidak peduli dengan firman Allah. Ini yang terjadi juga dalam kehidupan kita semua, entah kita menyadari atau tidak menyadarinya. Nah, setelah Yesaya menegur dosa umat, ia menunjukkan bagaimana mereka mulai menyadari keadaan mereka yang gelap. Dalam ayat 9 ya, kami menanti-nantikan terang, tetapi hanya kegelapan belaka, menanti-nantikan cahaya, tetapi kami berjalan dalam kegelapan. Mereka mengakui bahwa mereka sendiri yang telah membawa kehancuran dalam kehidupan mereka. Dan dalam situasi seperti ini, mereka tidak dapat menolong diri sendiri. Mereka tidak dapat menyelamatkan diri sendiri. Mereka membutuhkan pertolongan. Oleh sebab itu, ketika tidak ada manusia yang dapat menyelamatkan, tak ada yang dapat memberi pertolongan, maka dalam ayatnya yang ke-16 kita melihat bagaimana Tuhan bertindak. Perhatikan ayat 16. Ia melihat bahwa tidak seorang pun yang tampil, dan ia tertegun karena tidak ada yang membela. Maka tangannya sendiri memberi dia pertolongan, dan keadilannya lah yang membantu dia. Ternyata Allah tidak tinggal diam dengan semua hal yang dialami oleh manusia, tapi Allah turun tangan. Allah turun tangan melalui anaknya Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang rela mati di atas kayu salib demi menanggung dosa-dosa manusia. Dan puji Tuhan, di tengah kegelapan dosa ada harapan yang bangkit. Puji Tuhan, di tengah-tengah kegelapan dosa, Kristus membuka jalan keselamatan bagi setiap orang yang mau percaya kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di minggu-minggu sengsara yang sedang kita peringati, kembali mengingatkan kita untuk menghayati bagaimana
pengorbanan besar yang telah dilakukan Yesus untuk saudara-saudara dan saya. Ketika manusia tak dapat menyelamatkan diri sendiri, maka Yesus datang untuk menyelamatkan kita dari dosa. Yesus menjadi pengantara antara manusia dengan Allah, dan Ia menanggung dosa-dosa kita di atas kayu salib. Dan melalui pengorbanan yang Yesus kerjakan, maka kita diberi harapan yang baru bahwa ada jalan untuk kembali kepada Tuhan, menikmati keselamatan di dalam Tuhan, menikmati kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Dan ini adalah panggilan bagi kita, ya. Sekali lagi, ini panggilan bagi kita semua untuk berbalik dari perbuatan dosa yang selama ini kita lakukan dan menerima kasih karunia dari Allah. Pengorbanan Yesus pun mengingatkan kita bahwa keselamatan tidak bisa dicapai oleh karena usaha manusia, tetapi keselamatan itu hanya bisa diperoleh hanya melalui anugerah Allah di dalam Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, yang memberi pengampunan dan keselamatan bagi kita. Jadi kita diselamatkan bukan karena usaha kita, bukan karena kita benar di hadapan Tuhan, tetapi semua hanya karena anugerah Allah. Dan ini juga menjadi salah satu fundament gereja. Semua hanya karena anugerah. Tanpa anugerah Allah, kita tidak akan menikmati kehidupan seperti sekarang ini. Tidak akan ada keselamatan. Tetapi karena Allah menganugerahkan keselamatan dalam Anaknya Yesus Kristus, maka kita menerima pengampunan dan pemulihan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, lewat bacaan firman Tuhan yang kita baca di saat ini, maka ada pesan firman untuk boleh kita lakukan dalam perjalanan kehidupan kita. Yang pertama, dalam kehidupan kita, jangan pernah meragukan kuasa Tuhan. Sebab tak ada satupun yang bisa menandingi kemahakuasaan Tuhan. Hanya Tuhan satu-satunya yang punya kuasa di sorga dan di bumi. Dan ketika dalam kehidupan ini ada doa yang belum dijawab oleh Tuhan, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan mungkin tidak peduli dengan kita. Jangan berpikir bahwa Tuhan tidak sanggup untuk memberikan pertolongannya kepada umatnya. Tidak. Ingatlah bahwa segala sesuatu di dunia ini terjadi dalam pengaturan Tuhan. Jadi bukan kehendak kita yang jadi, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Dan ketika masih ada doa yang belum dijawab oleh Tuhan, diminta kita untuk terus bersabar, menanti jawaban atas doa-doa kita. Bukan karena Allah tak sanggup mewujudkan doa-doa itu, tetapi sekali lagi semua juga harus terjadi sesuai dengan waktu Tuhan, bukan waktu kita manusia yang berdosa, ya. Jadi kita harus pahami akan hal ini, sehingga ketika doa kita belum dijawab, kita tidak akan bersungut-sungut, kita tidak akan marah. Bahkan ada juga yang terkadang mempersalahkan Tuhan. Ada yang somaraju, ya, karena merasa bahwa doanya tidak dijawab, Tuhan tidak peduli. Tapi sekali lagi saya mau ingatkan bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik dalam
dalam kehidupan umatnya. Hal yang kedua, mari kita periksa diri sendiri. Adakah dosa yang menjadi penghalang dalam hubungan kita dengan Tuhan? Adakah dosa yang telah kita lakukan yang menjadi penghalang hubungan kita dengan Tuhan? Ingatlah bahwa dosa manusia menjadi dinding pemisah antara manusia dengan Allah. Oleh karena itu, kalau masih ada dosa, mari kita hidup dalam pertobatan. Sadari kehidupan kita, bertobatlah, lalu hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan. Tanpa pertobatan tidak akan ada pemulihan. Tanpa pertobatan, ya, semua yang menjadi doa-doa keinginan kita mungkin akan terus menjadi pertanyaan, sampai Tuhan akan membuat kita menyadari bahwa sesungguhnya ada satu hal yang harus kita benahi, harus kita perbaiki, supaya doa-doa kita dan hubungan kita dengan Tuhan menjadi baik kembali. Nah, yang ketiga, percaya pada karya penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Ingatlah bahwa keselamatan tidak tergantung pada usaha kita, tapi semua tergantung pada anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi ketika kita menikmati keselamatan sampai saat ini, semua hanya karena anugerah Allah, ya. Bukan karena kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan, tidak. Bukan karena usaha kita untuk memperoleh keselamatan itu, tidak. Tapi sekali lagi, semua karena anugerah, sola gratia. Hal yang keempat, setelah menikmati karya pengorbanan Yesus Kristus, maka mari kita menjadi terang di tengah-tengah kegelapan dunia, hidup dalam kebenaran dan keadilan Allah, ya. Kita menjadi saksi Kristus. Kalau kita sudah diselamatkan, mari kita juga menjadi garam dan terang dalam kehidupan kita, supaya kita juga menjadi berkat dalam kehidupan kita. Kita juga bisa mewartakan tentang kabar keselamatan yang telah dianugerahkan Yesus, supaya setiap orang bisa juga menikmati anugerah keselamatan yang telah dianugerahkan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, sebagai pengikut Kristus, kita harus bersyukur karena penebusan yang telah dikerjakan oleh Kristus di atas kayu salib, sehingga oleh darahnya yang kudus kita semua dilayakkan untuk datang kepada Bapa, memanggilnya Bapa, karena kita telah mendapatkan anugerah di dalam Kristus Yesus dan mendapatkan pertolongan, bahkan berkatnya dalam kehidupan kita. Dan kiranya di masa-masa minggu sengsara yang sementara kita peringati ini, kita tidak hanya menanti-nantikan hari Paskah sebagai peringatan akan kebangkitan atau kemenangan Kristus dari antara orang mati, tetapi kita jadikan sebagai panggilan untuk hidup dalam pertobatan. Hidup dalam pertobatan, ya. Sekali lagi, hidup dalam pertobatan dan iman yang sungguh kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang telah menebus dosa-dosa kita.
Sebab itu mari kita kembali dalam kehidupan kita sehari-hari, hidup seturut dengan firman-Nya, ya, melakukan apa yang Tuhan kehendaki, dan terus sabar menjalani setiap prosesnya Tuhan dalam kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi di kehidupan kita. Kita percaya bahwa ketika kita hidup dalam penyerahan diri kepada Tuhan, maka anugerah-Nya yang sempurna akan terus menjadi bagian kita semua. Selamat kita menghayati minggu-minggu sengsara. Kiranya kita boleh memaknai peringatan akan hari minggu-minggu sengsara ini dalam kehidupan kita, dan menyadari bahwa Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kehidupan kita. Terpujilah Kristus, firman-Nya kekal selama-lamanya. Amin.